Wah, gak terasa sudah hari Minggu lagi ya. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama melakukan ibadah. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap? Wah, semuanya sudah siap. Kalau begitu, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kembali kami bersekolah minggu. Di dalam ibadah sekolah minggu ini, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati sekolah minggu ini. Tuhan memberkati puji-pujian. Tuhan bersama dengan kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga akan memberikan sukacita ketika kami akan melakukan aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu pada hari ini. Amin. Anak-anak kelas kecil, bagaimana? Anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, Bu Susan senang sekali. Anak-anak tentunya walaupun di rumah, tetapi memuji Tuhannya pasti bersukacita. Anak-anak boleh ajak mama, papa, boleh ajak oma, opa untuk ikut bersama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Aku, anak-anak, itu adalah pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Selamat pagi anak-anak, Bu Christine senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di sekolah minggu GKI Citraland. Nah, saat ini kita mau siap untuk belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, karena walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, buat kami duduk tenang, bisa mengerti dengan baik, dan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak ada yang masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu? Cerita tentang bayi Musa yang selamat dari tangan raja yang jahat dan diangkat anak oleh putri Firaun. Hebat ya anak-anak ya, Raja Firaun yang ingin membunuh bayi Musa, tapi justru diselamatkan oleh putri Firaun. Anak-anak, begitulah cara Tuhan menolong dan menyelamatkan bayi Musa. Lewat cerita bayi Musa ini kita bisa melihat kalau Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan bisa pakai cara apa saja
untuk menolong dan menyelamatkan anak-anaknya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan cerita tentang Musa. Anak-anak, setelah Musa diangkat anak oleh putri Firaun, Musa bertumbuh semakin besar, hidup di istana Firaun. Dia menjadi seorang pemuda yang bertubuh besar, yang gagah. Nah, anak-anak, suatu hari ketika Musa sedang berjalan-jalan di sekitar istana Firaun, Musa melihat ada seorang tentara Mesir yang sedang memukul seorang Ibrani. Musa menjadi sangat marah. Tidak seharusnya tentara Mesir memukul orang Ibrani seperti itu. Musa lalu mendekati tentara itu dan memukul tentara itu. Setelah itu Musa melihat ke kanan, ke kiri. Jangan-jangan ada yang melihatnya. Setelah merasa aman, Musa lalu pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, ketika Musa sedang berjalan-jalan keluar, Musa melihat dua orang Ibrani yang sedang bertengkar. Mereka sedang berkelahi. Musa lalu mendekati mereka untuk melerai mereka. Lalu Musa bertanya, "Hei, kenapa kamu memukul saudaramu sendiri?" Tapi orang itu kemudian bertanya, "Apakah kamu mau membunuh kami seperti orang Mesir itu?" Wah, Musa menjadi sangat kaget. Musa menjadi takut, anak-anak. Kenapa? Karena dengan begitu Musa tahu bahwa ada yang melihatnya ketika dia memukul dan membunuh tentara Mesir itu. Anak-anak, waktu Raja Firaun mendengar hal itu, Raja menjadi sangat marah. Raja ingin membunuh Musa. Dan ketika Musa mendengar, Musa cepat-cepat lari. Musa berlari sekencang-kencangnya, semakin hari semakin jauh, berlari terus. Sampai suatu ketika Musa tiba di suatu tempat yang bernama Midian. Di situ Musa lalu duduk beristirahat di sebuah sumur. Ketika Musa sedang beristirahat di sumur itu, Musa melihat dari kejauhan ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 7 orang perempuan yang sedang datang mendekatinya, mau menimba air di sumur itu. Mereka mau memberi minum kambing dombanya. Akan tetapi anak-anak, ketika para perempuan-perempuan itu sedang menimba air, ada beberapa gembala yang datang. Mereka mengganggu perempuan-perempuan itu dan mengusir mereka untuk pergi dari sumur itu. Musa lalu berdiri dan menolong perempuan-perempuan itu supaya tidak diganggu lagi oleh para gembala. Nah, anak-anak, setelah para perempuan itu menimba air, memberi minum ternaknya, mereka pulang ke rumahnya. Lalu mereka menceritakan apa yang mereka alami itu kepada ayahnya. Anak-anak tahu ternyata perempuan-perempuan itu adalah anak-anak perempuan imam di Midian. Namanya Bapak Yitro. Nah, mereka menceritakan kejadian itu. "Ayah, waktu kami tadi menimba air di sumur, kami diganggu oleh para gembala. Untungnya ada seorang laki-laki yang menolong kami." Wah, Bapak Yitro senang sekali. Lalu Bapak Yitro menyuruh anak-anaknya untuk mengundang Musa datang ke tempatnya untuk makan bersama-sama dengan mereka. Dan bukan itu saja anak-anak. Yitro memberikan salah seorang anak perempuannya yang bernama Sipora untuk menjadi istri Musa. Nah, anak-anak, sejak saat itu Musa tinggal di Midian dan bekerja menggembalakan kambing domba milik Bapak Yitro mertuanya. Nah, suatu ketika Musa sedang menggembalakan kambing dombanya, lalu Musa sampai ke sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Ketika dia sedang menggembalakan kambing dombanya, tiba-tiba dia melihat di kejauhan sana, wah, ada api yang keluar dari semak-semak. Tapi anehnya, semak-semak itu tidak terbakar sama sekali. Karena merasa aneh,
Musa lalu mendekati semak-semak itu. Ketika sampai di situ, Musa mendengar suara Tuhan memanggilnya. Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, "Ya Allah." Anak-anak tahu, ternyata Tuhan mau memakai Musa untuk menolong bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Di Mesir, bangsa Israel itu dipaksa untuk bekerja keras. Mereka harus bekerja setiap hari, gak boleh beristirahat. Walaupun mereka sudah capek dan mereka beristirahat, mereka pasti akan dipukul. Bangsa Israel, orang-orang Israel itu sangat menderita. Lalu akhirnya mereka berdoa, mereka berteriak pada Tuhan, "Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari penderitaan ini." Nah, karena itulah Tuhan mau memakai Musa, menugaskan Musa untuk pergi, untuk membawa, memimpin orang-orang Israel itu keluar dari Mesir. Tapi anak-anak, ketika Musa mendengar Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir, Musa bilang, "Tuhan, siapakah aku ini sehingga aku bisa melakukan tugas yang besar seperti itu?" Musa menjadi ragu-ragu anak-anak. Musa menjadi takut. Siapa aku ini? Gak mungkin, aku gak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah anak-anak juga mungkin pernah seperti Musa ya. Ketika anak-anak diminta oleh bapak, ibu guru, atau papa, mama untuk melakukan satu tugas yang menurut anak-anak itu sulit. Anak-anak ragu-ragu, takut, khawatir. Apa bisa aku melakukan ini? Gak mungkin, aku gak bisa ma, aku gak bisa bu, gitu. Misalnya anak-anak saat sekarang anak-anak harus belajar di rumah, lalu anak-anak harus misalnya bernyanyi atau bercerita, kemudian harus direkam dan dikirimkan ke bapak ibu guru. Anak-anak merasa, aduh gak bisa, khawatir, ragu-ragu, takut. Seperti Musa. Tapi anak-anak tahu apa jawaban Tuhan kepada Musa? Tuhan berkata, "Aku akan menyertaimu." Ya, kepada Musa Tuhan berkata, "Aku Tuhan akan menyertaimu." Begitu juga kepada anak-anak, pada kita semua anak-anak. Ketika kita ragu-ragu, nggak bisa mengerjakan sesuatu yang menurut kita sulit, Tuhan bilang, "Jangan takut, Tuhan menyertai kamu, Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita." Tapi anak-anak, walaupun Tuhan sudah berkata begitu kepada Musa, Musa masih saja ragu-ragu. Musa masih saja nggak yakin, masih takut. Lalu Musa bilang begini kepada Tuhan, "Tuhan, gimana kalau ketika aku datang ke sana, orang-orang Israel itu bertanya kepadaku, 'Siapakah nama Tuhan yang menyuruh kamu membawa kami keluar dari Mesir?'" Nah anak-anak, kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Kita sudah belajar firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita. Lalu kita juga sudah tahu bahwa janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Lalu kita juga sudah belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tapi kadang-kadang kita masih saja ragu, masih khawatir, masih takut kalau diberi tugas-tugas yang menurut kita sulit. Begitu juga dengan kita, papa dan mama, ya, para orang tua di rumah. Kita sudah mengerti betul bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan sanggup menolong kita. Tapi kita masih saja ragu, masih saja khawatir, masih saja takut ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kita sehari-hari, teristimewa di dalam situasi saat pandemik saat ini. Nah anak-anak, Tuhan mengerti betul bahwa Musa masih ragu-ragu.
Musa masih khawatir, masih nggak yakin apakah aku sanggup. Walaupun dia sudah tahu, dia sudah mendengar bahwa Tuhan berjanji akan menyertainya. Karena itu Tuhan ingin agar Musa yakin. Tuhan ingin agar Musa percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan sanggup menolong Musa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Karena itu Tuhan berkata, "Aku adalah aku Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong kamu, Tuhan yang akan menyertai kamu, dan Tuhan yang akan memampukan kamu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan." Nah, begitu juga dengan kita anak-anak. Ketika kita menghadapi hal-hal yang kita anggap sulit, di sekolah, ketika kita belajar dari rumah, atau diminta papa mama untuk melakukan sesuatu yang kita anggap sulit, seperti yang Bu Christine katakan tadi, kita harus ingat bahwa Tuhan ingin kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan sanggup untuk menolong kita melakukan apa yang kita anggap sulit. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang akan menyertai dan menolong kita, anak-anaknya. Nah, sekarang menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13 Bu Christine bacakan untuk kita, lalu kita mau menghafal sama-sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, kita ulangi ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, akulah yang akan menolong engkau. Anak-anak, kita mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan karena itu kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut ketika menghadapi situasi sulit, menghadapi tugas-tugas yang sulit. Karena kita mau percaya Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong kami, yang akan selalu menyertai kami. Tuhan, buat kami untuk terus percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, wah senang sekali ya. Tadi firman Tuhan sudah diberitakan. Sekarang kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan ini. Kita akan memuji Tuhan. Bersama Tuhan, aku bisa. Tuhan membuat kita berharga.
membuat gambar semak duri. Tadi kan sudah cerita, kita akan membuat bentuk semak duri yang terbakar. Nah, itu kan tadi ceritanya yang Tuhan menampakkan diri dalam bentuk semak duri. Nah, semak durinya itu yang akan kita buatkan adik-adik. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas lipat ini, ada warna hijau, kuning dan merah. Ini sudah Kak robek-robek ya. Nah, nanti kertasnya itu kita robek-robek begini. Adik-adik seneng kan robek-robek kertas yang masih kecil? Nah, ini sekarang kita buat warna merah dan kuning aja ya. Nah, ini melambangkan tadi apinya nanti. Ada yang hijau, kita biarin aja, jangan disobek. Terus alat tulis, krayon, spidol, dan lem. Udah gitu aja. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita ikuti. Nah, sekarang gambarnya kita menggambarnya di kertas yang hijau tadi ya adik-adik ya. Kita akan menggambar semak duri tadi yang cerita Alkitab. Semak duri kan tanaman-tanaman kecil ya. Kita gambar batangnya dulu. Ya, adik-adik bisa kreasi, bisa minta bantuan mama papa juga. Karena kayak coklat. Nah, oke. Sudah. Tadi kertasnya itu kita sobek-sobek. Oke, yang merah, yang kuning. Nah, ya ini juga melatih motorik adik-adik nih, merobek-robek. Nah, oke, tinggal kita tempel. Ininya melambangkan apinya itu adik-adik ya, ada yang merah, ada kuning. Lemnya dikit-dikit aja. Nah, warnanya pun acak, gak usah teratur, kan kayak api seperti itu ya. Nah, ya kerjain bersama-sama mama, kerjain sama papa, sama adik-adik, sama kakak. Bisa merah, bisa kuning, campur. Adik-adik terusin sampai penuh. Oke adik-adik, ini sudah hampir selesai. Kita bisa tambahkan gambar-gambar hijau-hijauan ini. Ini kan melambangkan tanamannya, semak duri yang terbakar. Nah, kita bisa tulis juga ayat hafalan Yesaya 41 dari 13. Dengan cerita ini, dengan aktivitas ini adik-adik bisa ingat ya cerita Bapak Musa, bahwa Allah berjanji untuk menyertai Bapak Musa dan tentu akan menyertai kita juga dalam kehidupan kita. Oke, gitu adik-adik. Semoga bermanfaat dan bisa mendalami cerita firman Tuhan. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, ini ada teman kalian yang sudah memberikan foto aktivitas sekolah minggunya. Terima kasih Kirana. Wow, keren sekali aktivitas minggu lalu yang dibuat oleh Kirana. Yuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, boleh loh kalau mau kumpulkan ke guru atau langsung ke Bu Susan. Boleh langsung minta tolong kepada mama atau papa untuk kirimkan lewat WA atau email. Ya, ditunggu ya anak-anak. Terima kasih Kirana. Anak-anak, kita sudah melakukan aktivitas. Nah, anak-anak jangan lupa juga kirimkan apa yang sudah anak-anak lakukan. Boleh melalui foto, boleh melalui video,
dan dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu, supaya anak-anak juga bisa melihat aktivitas teman-teman yang lain di dalam video YouTube sekolah minggu untuk kemudian harinya. Ya, kita akan berdoa sekarang. Mari anak-anak, kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita doa, kita akan meminta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan bersama-sama melanjutkan kehidupan kami, mempraktekkan firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami untuk terus percaya bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sertai. Tuhan selalu bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu khawatir. Apapun yang kami kerjakan, kami bersama dengan Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati ketika kami harus belajar di rumah, berikan konsentrasi yang baik kepada kami semua. Dan Tuhan juga memberikan kami ketaatan, baik kepada orang tua, kepada guru-guru. Kami boleh melakukan apa yang dikatakan oleh mereka semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami di dalam kesehatan yang baik, di dalam mendidik kami semua, dan di dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Papa